Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang gilirannya Profesor Effendi Ghazali. Tapi katanya Ibu mau nambahin. Sedikit ya Pak, mungkin 1 menit. Ya. Mungkin ini penyampaian untuk dari anak-anak ya Bu dan Pak Karni bahwa kita sudah menjalankan pelajaran di rumah PDL hampir mungkin 3 bulan ya. Tapi yang saya lihat materi yang mungkin diberikan ke anak-anak karena mungkin ini memang mendadak, jadi sepertinya tidak full diterima oleh anak-anak. Artinya jika memang yang terbaik buat anak-anak adalah belajar di rumah dengan sistem PDL, mungkin Kementerian Pendidikan bisa memberikan atau menyiapkan suatu tools supaya anak-anak ini tidak ketinggalan materi yang seharusnya diterima. Jadi saat mereka naik kelas nanti di level selanjutnya, mereka tidak kekurangan atau tidak mengalami kesulitan dalam menjalani level selanjutnya. Seperti itu Pak Karni. Jadi agar continue-nya itu mulai dipersiapkan karena udah mungkin dari sekarang kan sudah dalam posisi libur gitu ya. Sudah mulai dipersiapkan bahwa nanti pada saat start mulai 13 Juli itu sudah tahu bahwa akan apa tools yang diberikan kepada anak-anak. Baik. Terima kasih Bu. Di sini ada Pak Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Percepatan Penanganan COVID-19 dari BNPB. Beliau bisa meneruskan ke pemerintah. Sekarang giliran Profesor Effendi Ghazali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Datuk Karni Ilyas, Bapak Ibu yang hadir di sini serta seluruh pemirsa. Saya baru tahu bahwa ternyata malam ini ada reuni. Ya kan sudah agak lama kita gak ketemu, terus kita ketemu Bu Yernis, Ginanjar, Gabriel, Pak Emil, Bu Erlina, Bu Pulungan. Saya baru sekali ini satu panggung dengan Pak Wiku, Prof Wiku. Tapi malam ini ditambah dengan reuni dan selamat menempuh hidup baru gitu ya. Kalau membaca judulnya tuh selamat menempuh hidup baru. Tapi saya mau mulai dengan mudah-mudahan agak lebih santai walaupun tadi datanya. Sebetulnya data di minggu ini relatif menakutkan loh secara internasional. Betul Prof Wiku ya. Justru di minggu inilah dari 6 juta menjadi 7 juta gitu ya. Per hari jumlah kasus bertambah juga tinggi. Di Indonesia juga jumlah penambahan dalam minggu ini lebih tinggi daripada 21 Mei, 6 Juni dan lain-lain. Tapi mulai dengan filsuf Lausi lah. Tulisannya Lausu tapi bacanya Lausi. Ini saya harus jujur nih, saya dapatnya dari temannya Lausi yaitu Pak Gabriel yang ada malam ini. Dia bilang bahwa sebetulnya kehidupan itu merupakan rangkaian perubahan yang terjadi secara spontan dan alamiah dan jangan melawannya. Karena kalau melawannya itu menciptakan duka. Biarlah realitas mengalir sebagai realitas dan biarlah ia berlalu ya mengalir tapi kita maju bersamanya katanya. Jadi itu sebagai sebuah awal untuk mengatakan memang dalam keadaan ini ada orang yang berusaha menerima atau melawannya, lalu memberikan macam-macam istilah. Kalau tadi Pak JK, Pak Wiku di awalnya tadi mungkin bisa lihat sambil di perjalanan tadi mengatakan ada normal, ya tidak normal, terus kemudian normal baru, ya dan bahkan ditambah sama Datuk Karni Ilyas. Saya pelan-pelan mencatat loh, normal betul katanya. Itu istilah baru lagi loh itu, normal betul. Jadi new normal. Truly normal, gitu ya. Ada lagi normal betul dan ditambah oleh Ginanjar tadi new hope, gitu. New hope. Ya. Kalau ibu siapa tadi yang terakhir selain Ibu Ika, Ibu Irma new life katanya. Jadi semua yang, nah new normal ini barangkali mulainya dari WHO ya. Atau dari siapa? Ini menarik juga. Kita perlu telusuri nih new normal ini. Nggak ada ya? Ah, ya. Karena kalau kita nggak hati-hati, habis new normal nanti ada newer normal. Newest normal gitu ya, normal baru, normal lebih baru, normal paling baru gitu. Nah, jadi menurut saya memang kita harus menghadapinya dengan fakta dan jangan melawannya. Beberapa pemimpin di dunia mencoba melawannya gitu ya. Ada yang mengatakan ini bukan virus, ini bakteri. Ya, kemudian ini tidak berbahaya ya. Bahkan kalau mau kasih contoh Presiden Tanzania tuh agak lucu tuh, Magufuli namanya.
Jadi waktu tes itu dia mencoba melawan, lalu dia sengaja memasukkan ke pusat penelitiannya, dia masukkan bukan cuma spesimen yang layak dites, tapi daging kambing, puyuh, pepaya gitu ya, dan beberapa buah-buahan. Ternyata kalau puyuh, pepaya sama kambing itu pasti positif hasil tesnya gitu ya. Lalu dia menolak. Jadi cara-cara orang untuk menolaknya seperti itu. Nah, malam ini saya gembira karena yang pertama ada sebuah kejujuran. Jadi terima kasih dulu kepada pemerintah dan gugus tugas yang bekerja keras. Dulunya saya pikir waktu Bapak Presiden mengatakan saya nggak peduli caranya, tapi bulan Mei kurva ini harus turun gitu ya. Wah, jangan-jangan di tanggal 21 Mei ini puncaknya yang 793 gitu ya. Tapi enggak tuh. Syukur alhamdulillah ya, ada keterbukaan, kemudian mencapai 993 pernah ya. Lalu hari ini juga cukup tinggi. Jadi keterbukaan ini hal yang menarik. Nah, cuma kemudian bagaimana menjembatani ini ketika kita sekarang harus berhadapan dengan istilah-istilah nih ya. Betul ya, dulu kita lockdown. Ya. Sampai sekarang kita sebetulnya nggak terlalu dapat lah lockdown itu apa. PSBB juga, Ginanjar nggak paham-paham betul ya apa itu PSBB ini ya. Yang penting senyum aja lah, PSBB menderita gitu ya. Social distancing, physical distancing, sekarang tadi new normal dengan berbagai bentuknya. Barangkali saya khawatirnya kalau itu dinamakan menjadi lebih tinggi ya, itu sebetulnya new civilization, peradaban baru. Tapi ini nanti kan membingungkan, diturunkan oleh Gubernur Jawa Barat tadi menjadi adaptasi kebiasaan baru begitu ya. Nah kemudian Bu Risma tadi punya cara tersendiri dengan menelusuri sedemikian rupa, belum memberikan istilah khusus. Tapi kalau Pak Anies PSBB transisi, ya bisa aja sebetulnya dia pengennya masih tetap PSBB gitu, jangan dilonggarkan dulu. Kesan saya dia itu bertahan harus PSBB. Iya, saya juga begitu, kesan saya Pak Gubernur yang lagi menonton, kesan saya Bapak ingin tetap PSBB, tapi nanti daripada dianggap dalam tanda petik berbeda sama yang di atas, ya udahlah PSBB transisi kurang lebih gitu. Enggak apa-apa juga, tidak melawan kenyataan. Ini memang ada dan harus kita sama-sama mengembangkannya ke arah yang seperti apa. Nah, tetapi di tengah masa transisi seperti ini memang ada awkward, tindakan-tindakan yang canggung. Ini Prof. Wiku ya, kita lihat. Misalnya seperti ada teman-teman kita tuh yang ke Padang ya, new normal. Jadi dia naik pesawat, dites, nggak apa-apa. Dia kan lolos tuh rapid test. Begitu sampai di Bandara Minangkabau Internasional, dites swab, new-nya itu dia jadi positif. Jadi new normalnya itu waktu berangkat dia itu tidak reaktif dari hasil tes rapidnya, dapat new normalnya itu begitu udah 3 hari kemudian ya tanggal 6, tanggal 3, tanggal 6 ketahuan bahwa dia hasil swabnya yang pasti dianggap lebih akurat begitu ya Bu Erlina, itu mengatakan dia new normalnya positif. Nah saya membayangkan juga bagaimana Prof. Wiku, Bu Erlina, Pak Dr. Pulungan, bagaimana orang itu tes berdesak-desakan. Untuk tes rapid aja itu berdesak-desakan. Jangan-jangan yang sebelumnya belum kena, gara-gara tes itu, karena tidak jaga jarak, dia jadi kena. Dan pada waktu dites tidak reaktif, pulangnya baru reaktif gitu. Pulangnya baru kena gitu. Jadi sama juga, terima kasih tadi beberapa gubernur sudah mulai mengatur, kerjanya juga dibagi shift sekarang, betul ya. Waktu masuknya dibagi. Tapi tetap itu Datuk Cornelius naik kereta apinya masih malah sekarang dibebasin tidak perlu 50% lagi penumpangnya. Karena sebelumnya antrinya cukup panjang, lalu menjelang gerbangnya itu agak berdesak-desakan sehingga kalau keluar itu seperti tercerabut dari rombongan yang berdesak-desakan. Nah kita di rumah berpikir, di atas kereta diatur untuk tidak berdesak-desakan, jadi ada physical distancingnya, sebelum masuk ke sana sudah berdesak-desakan, kenanya bukan di atas kereta api tapi itu loh yang begitu padat seperti bottleneck itu ya sebelum dia keluar dari sana misalnya. Jadi ada hal-hal awkward yang mesti kita perhatikan bersama. Nah terus pada hari ini dalam konteks ketinggian how far can you go, ada 2 survei yang berbeda juga kan, dimuat di berbagai media. Misalnya ada survei di dalam negeri kita yang mengatakan tingkat masyarakat kita yang puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani COVID ini cukup tinggi, 67%.
Ya, jadi artinya nanti mungkin saya harus melirik-lirik Ginanjar karena di situ kata kuncinya ternyata. Belum tentu dapat ini, belum tentu dapat klien atau pelanggan, belum tentu ada orang yang datang ke restoran-restorannya, tapi ada new hope di sana. Jadi 67% itu merasa pemerintah ini sukses menangani COVID kita ya, itu hasil penelitian dalam negeri. Tapi penelitian luar, Deep Knowledge ya, yang berbasis di Hong Kong, dia mengeluarkan data dari 100 negara yang dianggap aman COVID-19 itu dia keluarkan dengan ada 11.400 titik data, utamanya efisiensi karantina, kemudian penelusuran, dan kemudian pelayanan kesehatan dan efisiensi pemerintah menangani itu. Dari 100 negara itu yang aman COVID, kita di posisi 97. Jadi Nomor 3 dari bawah. enggak, saya enggak mau bilang begitu. Datuk Karnilias yang bilang begitu. Saya bilang 97. Artinya memang cara kita menilainya ini ya, dalam konteks yang saya sebut peradaban itu menjadi berbeda. Nah yang menjadi masalah kemudian ini kan bukan endemik, ini pandemik. Ada persoalan nanti ketika saya ini dalam hari-hari ini memperhatikan, Pak Gabriel, saya perhatikan betul Anda dari NTT ke Jakarta, ayo wilayah kita Indonesia gitu ya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi melihat daftar negara yang boleh bepergian ke negara lain, barangkali akan tergantung dari perkembangan yang dikeluarkan oleh survei-survei yang seperti ini gitu ya, berdasarkan 11.400 titik data tadi. Tapi poin saya sebetulnya lebih jauh adalah ketika kita masuk ke, nah kita sama-sama cari istilah nih, Datuk Karnilias ya. Kalau disebut peradaban baru agak tinggi mungkin ya, terlalu tinggi. Tadi Gubernur Jawa Barat sudah mengatakan, bagus tuh menurut saya ya, adaptasi kebiasaan baru. Kalau malam ini kita bikin sederhana, kibar saja. Kibar itu bisa kebiasaan baru, atau kibar itu ya kehidupan baru. Tadi kalau yang lebih suka menempuh hidup baru gitu. Kalau yang mau agak lebih tinggi sedikit ya kebiasaan dan peradaban baru gitu. Yang mana kita sama-sama kemudian mulai mencoba mencatat apa-apa saja yang merupakan bagian dari kibar ini, kebiasaan baru. Semakin berkibarlah Indonesia kembali, berkibarlah bendera merah putih kembali, kebiasaan baru. Tapi kalau mau lebih tinggi, kebiasaan dan peradaban baru. Yang pertama, tentunya tadi kita menjadi makin disiplin, ya. Itu menjadi penting. Terus kemudian ya makin rajin cuci tangan. Betul kan? Dengan ini ada sesuatu yang masuk ke peradaban atau kebiasaan baru tadi. Makin rajin minum jamu. Jangan sebelum-sebelumnya itu rajin tiba-tiba, sekarang mulai rajin dong minum jamu, herbal untuk meningkatkan imunitas. Yang lebih penting tadi makin care, makin peduli terhadap anak. Ya, ibu hamil, tadi ya disebutkan, kemudian juga orang tua kita. Juga harus lebih tahan bersama istri di rumah. Enggak, maksudnya lebih tahan berkomunikasi dengan baik, betul kan? Fakta di dunia menunjukkan perceraian tinggi loh selama COVID, betul kan? Jadi artinya lebih tahan berkomunikasi dengan baik, dengan keluarga maksud saya, termasuk dengan anak-anak. Terus ini saya mulai dari yang pelan-pelan santai-santai dulu, sampai kemudian kalau tidak perlu ketemu ya sekarang kita lebih mengerti efisiensi kan? Enggak perlu ketemu secara fisik ya. Oke, kita pertemuannya video conference saja, misalnya gitu ya. Nah, yang agak penting juga adalah pelan-pelan nih mulai masuk ke hal-hal yang agak penting. Mulai hati-hati, jangan cepat-cepat menutup peribadatan dulu, rumah ibadah dulu. Coba loh, nanti sejarah yang mencatat loh ini. Kepala daerah mana yang menutup lebih dulu nggak boleh beribadah, kemudian baru diskotik, baru spa, baru tempat hiburan dan lain-lain. Sekarang sudah mulai kan, sudah mulai ada kan, di rumah ibadah. Kan sebetulnya bisa kan, desinfektan, betul nggak? Kemudian bawa sajadah sendiri, banyak hand sanitizer-nya, betul ya? Kemudian diatur jaraknya, itu kan bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah yang lebih baru lagi dalam konteks komunikasi, ini menarik. Peradaban baru itu berarti kalau konferensi pers tanya jawab. Jadi ini bukan saja datangnya juru bicara baru ya, yang ya Dr. Esa kan, enggak kenapa ketawa-tawa, bagus dong ya kan.
Nggak, maksud saya itu menarik loh, ada bertambah ya kesetaraan gender, ada terus ada apa variasi juga, dokter juga, akrab juga gitu. Saya tidak hanya membayangkan Dokter Esa, tapi dulu, di zaman yang sebelumnya itu, kalau Sambas misalnya itu ya, waktu di zaman masih televisi lama gitu, Sambas itu kalau menjelaskan sesuatu itu enak, akrab, kita bisa dengar. Barangkali ini maksudnya, tapi dua arah, peradaban baru itu dua arah. Bukan cuma press briefing begitu, tapi ada yang bertanya jawab dengan juru bicara dari gugus tugas, ya itu gugus tugas percepatan penanganan COVID. Maksud Anda selama ini nggak ada tanya jawab? Iya, nggak ada kan? Satu arah. Satu arah. Ini peradaban baru, itu kita mulai ada tanggung jawab. Nah, tadi saya dititipkan, mulai rajin makan ikan, betul kan? Iya dong, untuk meningkatkan imunitas. Kemudian juga kalau kita mulai lihat pada hari-hari ini, nah saya baru masuk ke apa yang disampaikan oleh Dr. Pulungan tadi. Terima kasih dokter. Karena saya punya anak umur 10 tahun dan 7 tahun, Anselita dan Siselita namanya. Jadi saya agak terkejut bahwa di sebuah stasiun televisi ada seorang pakar komunikasi yang saya hormati tiba-tiba mengatakan kurang lebih begini. Di masa pandemi ini jangan kritik-kritik pemerintah, jangan berbeda-beda pendapat seperti itu. Kita sama-sama aja dulu. Bukan itu intinya. Intinya kita memberikan masukan, betul nggak? Saya tadi mendengar dua cerita dari Dr. Pulungan ini, nanti Bu Dr. Erlina bisa menambahkan. Yang agak membuat saya sedih terutama cerita yang pertama itu adalah betapa beliau walaupun dokter, betul ya, sedih betul waktu melihat anaknya yang juga dokter begitu ya, bukan anak-anak lagi ya, ketika katakanlah terkena dilema dalam COVID ini atau sedang dirawat gitu, dia sedih sekali. Dokter loh, dokter sedih sekali melihat anaknya yang bukan anak-anak, ya artinya sudah dewasa ya, mengalami hal yang seperti itu. Apalagi kalau kita bayangkan itu anak-anak kita. Tadi ya itu pertanyaan. Yang agak menyedihkan juga dalam konteks ilmu komunikasi, ternyata dia sudah pemaparan juga dekat-dekat istana soal apa yang dia sampaikan tadi. Itu agak lebih menyedihkan lagi. Tapi belum ada semacam perhatian atau gerakan yang Bapak menyampaikannya di paparannya di mana Pak tadi? Di KSP ada ya, di gugus tugas juga sudah ada. Boleh Pak, sedikit mic-nya Pak, ini biar saya lah yang menjembatani. Nanti kalau yang disalahin Effendi Ghazali lah Bapak, nggak apa-apa. Waktu itu bulan Maret kalau tidak salah saya diundang juga dengan Bu Erlina, Zoom meeting. Jadi dengan staf khusus atau apa, kalau nggak salah Prof. Wiku ada juga waktu itu ya. Tapi itu aja, sekali itu aja. Oke. Nah, jadi artinya ya, kalau saya kita, tapi kita tetap memberikan. Iya. Jadi bagi kita dengan atau tanpa diminta, kita toh tetap memberikan. Maksud saya komunikasi yang Bapak sampaikan itu, saya juga sering kali loh bertemu ya, menyampaikan pendapat langsung ke Prof. Wiku, Bapak Legend Doni Monardo, tapi kan yang Bapak sampaikan di bulan Maret itu penting. Dan sekarang di bulan Juni ini kita menyadari kan bahwa angka kasusnya pada anak-anak serius di tanah air kita Indonesia. Betul gitu kan Pak? Jadi ini perhatian dan apa yang bisa merupakan tindak lanjut kita menjadi penting dalam hal itu. Ya, begitu ya Pak Dr. Pulungan. Nah, saya mau mengakhiri ini dengan menyampaikan dua hal yang penting. Saya rasa ada dua beradunya peradaban kalau kita mempelajari studi-studi peradaban, buku Zawa misalnya dari tahun 1875 mengatakan Kokutai. Ada national polity yang penting di situ ya. Bagaimana bangsa ini kompak. Benedict Anderson misalnya 1983 Imagine Community. Imajinasi kita bersama bangsa Indonesia ini mau masuk peradaban barunya seperti apa. Huntington juga ya, sejarah, budaya, agama, tradisi-tradisi. Nah, dengan itu semua saya ingin mengatakan mari sama-sama kita mencoba meletakkan sebuah bayangan kita tentang peradaban baru. Mudah-mudahan nanti terserah namanya di masing-masing daerah. Kibar menurut saya cukup baik mengadopsi dari Pak Ridwan Kamil tadi ya, kalau ini Pak Emil, yaitu bahwa mari kebiasaan-kebiasaan baru, kehidupan baru, kemudian ditambah dengan kebiasaan dan peradaban baru kita. Yang mau saya tekankan juga di ujung adalah betapa kalau kita melihat Selandia Baru pada saat ini, mungkin satu-satunya negara, Datuk Karnilias, yang pada hari ini sudah kembali ke hidup normal itu Selandia Baru barangkali ya.
Iya kemarin. Iya. Dia mengatakan kasus terakhirnya 28 Februari. Dia lockdown lebih dulu, kasus terakhirnya 28 Februari. Kemudian semua pembatasan sosial itu sudah diangkat kecuali dalam konteks dengan garis batas. Tapi dia juga mengatakan masih ada peradaban baru. Yaitu bahwa kalau kasusnya itu nanti bertambah atau kasusnya muncul, kita sudah siap untuk itu. Itu kata kuncinya. Nah, sebelum sampai ke situ, Prof. Wiku, salah satu kepedulian kita juga adalah bagaimana meningkatkan jumlah tes per juta orang yang menurut saya kita masih agak rendah di tanah air kita. Jadi data Worldometer pada hari ini misalnya menunjukkan Indonesia itu masih di angka 1570 ya. Ya dibandingkan misalnya walaupun Amerika itu angkanya tinggi, Datuk Karnilias ya, bahwa yang misalnya data pada hari ini di Amerika itu menunjukkan ada 2.026.000 orang yang terkena, ada penambahan 380 kasus baru, kemudian jumlah total yang meninggal sudah 113.106, tapi jumlah orang yang dites sudah 21 juta lebih dan tingkat tes per juta orangnya sudah 65.664. Jadi betul ya, setuju ya Pak. Tadi kalau Dokter Pulungan menambahkan 30 kali dari apa yang ada. Jadi kita mohon supaya itu bisa menjadi tambahan. Dan yang paling terakhir, saya ingin mengatakan khusus tentang anak-anak ini, saya mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Ika, Ibu Irma tadi. Datuk Karnilias punya cucu juga ya, Datuk Karnilias ya? Punya ya. Dan saya juga punya anak, saya rasa ini betul-betul mari kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Maksud saya kalau kita belum dapat pada konteks tertentu angka-angka yang kita harapkan sudah bisa menjadi seperti tadi ya, ada 11.400 titik data, utamanya penelusuran, kemudian juga upaya-upaya untuk melakukan pelayanan kesehatan dan tes seperti ini, jangan dulu ya. Saya juga akan mengambil sikap yang sama. Kalau dipaksakan saya akan tetap menahan anak saya untuk di rumah, Anselita dan Siselita, dan tidak ke sekolah gitu. Tapi mudah-mudahan ini menunjukkan bagaimana kita memahami peradaban yang sama di antara kita satu sama lain, karena ini sesuatu yang mungkin pernah diucapkan dan agak seperti iklan, kalimatnya menuju kepada kalau untuk anak jangan coba-cobalah, kurang lebih begitu ya Datuk Karnilias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi profesor kita membahasnya dari segi komunikasi. Salah satu yang dia sorot istilah-istilah yang sebuah pejabat ada istilah yang kadang-kadang bisa dimengerti, kadang-kadang tidak dimengerti oleh rakyat. Jika Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sangat sederhana, jangan-jangan Anda tidak mengerti hal itu. Bukan kata saya, kata Albert Einstein.